Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saudara-saudaraku yang Rijal cintai karena Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Allah, Masya Allah, yang begitu kasih sayangnya luar biasa, tak terhitung, memberikan kesempatan kepada kita untuk silaturahim lagi, menyambung tali silaturahim, dan kita tentunya berharap ketika kita luruskan niat, mudah-mudahan silaturahim ini jadi wasilah keberkahan Allah rezeki dan kemudian usia kita, amin. Yang kedua, luar biasa juga, Allah berikan kesempatan kita, sekalipun dengan tatap maya jauh, kemudian berjarak, namun Allah berikan kemudahan luar biasa, kita bisa melanjutkan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu, mengupgrade ilmu kita, apalagi tantangan ke depan, ya, ketika pembelajaran online ini begitu menantang, saudara-saudaraku. Dan tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang kemudian kita baca rutin, amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da subuh, ya, zikir pagi hari. Kita mohon pada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa 'amalan thayyiban. Ya Allah, sungguhnya kami, ya Allah, mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku, sebenarnya Rijal sudah share, ya, tutorialnya. Mungkin bisa jadi kalau kemudian kita nggak latihan praktek secara bersama-sama, secara langsung, mungkin agak kurang motivasinya. Terus buat apaan sih gitu kan? Kita belum merasakan manfaatnya nanti. Oke. Oleh karenanya, Rijal sebelumnya sudah minta email dari kawan-kawan supaya kemudian kita langsung praktek insya Allah hari ini. Materi pertama tentang mengoptimalkan PJJ PAI, ya, dengan extension Google Chrome. Ya. Apa itu? Seperti apa? Oke, baik. Mohon izinnya Rijal share dulu tampilan berikut ini. Bismillah. Sudah terlihat, saudara-saudaraku, tampilannya? Sudah terlihat. Baik. Ya. Sedang keluar di saya. Baik. Ya. Alhamdulillah. Tampilannya semacam ini. Ya. Tampilannya seperti ini, saudara-saudaraku. Ya. Jadi bedanya ketika kita kemudian tatap maya menggunakan Google Meet yang biasa dengan yang kemudian ditambah extension dari Google Chrome, maka ada fasilitas fitur yang amat bermanfaat buat kita semua. Nah, nanti kita akan explore, bahkan kemudian install bersama bagi yang belum ya. Oke. Atau sudah semua ini? Kalau sudah semua kita lewat nih. Sudah paham semua ya? Belum. Baik. Kalau belum, kita belajar bareng ya, insya Allah. Nah, saudara-saudaraku, memang yang seperti yang kita ketahui, bukan hanya Google Meet. Untuk tatap maya, aplikasi yang kita bisa manfaatkan ada Zoom Meeting, ada Jitsi, ya, terus ada Google Meet, ada yang lain juga, ya. Untuk Jitsi, Rijal pernah coba, cuma agak berat, ya, agak kesulitan anak juga untuk bergabung. Memang Zoom yang lebih ringan dan kaya akan fitur atau fasilitas, namun berbayar kan, dan dibatasi 100 orang,
kemudian cuma 40 menit, nah, kecuali premium berbayar. Kalau yang gratis dibatasi 40 menit. Terus, kenapa pilihan kita ke Google Meet? Mohon maaf, maksudnya pilihan Rijal kemudian ke Google Meet, karena kita manfaatkan akun belajar.id yang di-share oleh Kemendikbud. Dengan akun ini, kita akan bisa manfaat Sinyal siapa itu? karena kemudian fasilitasnya agak kurang. Gambarnya hilang ya? Gambarnya hilang ya? Kenapa? Di saya gambarnya hilang. Gambarnya sebenarnya. Rada nontonan agak lag-lag. Oke. Yang di Rijal ya? Oke. Dampaknya begitu. Di tampilan Oke, baik. Sebentar. Oke, baik, Rijal akan pakai kabel ya. Nah, sudah muncul lagi. Iya. Sudah? Sudah. Baik, alhamdulillah. Baik, yang kita ketahui memang ada aplikasi yang lain buat tetap maya, ada Zoom Meeting, Jitsi, Google Meet. Namun Google Meet yang kemudian kita manfaatkan dengan akun belajar.id sehingga kemudian tak terbatas waktunya, kemudian juga Google Drive-nya nanti kemudian tak terbatas kapasitasnya, khusus untuk tetap maya via Google Meet, sayangnya fasilitas amat kurang ya dibandingkan dengan Zoom Meeting ya. Contoh lah, ada curhatan guru, aduh saya pas ngajar ketika mempresentasikan materi nggak bisa lihat, nggak bisa mantau anak-anak. Nah, ada yang ngerasa kayak gitu nggak? Nah, gitu kan. Kemudian pas Google Meet kita kemudian nggak sadar saking asiknya ngajar mapel PAI, ternyata sudah masuk pelajaran yang lain karena kemudian nggak ada timernya. Nah, terus kesulitan ketika kemudian merekap daftar hadir saat tatap maya, beda di Zoom karena fasilitas yang premiumnya berbayarnya ada. Oke. Nah, oleh karenanya kita bisa manfaatkan extension Google Chrome. Seperti yang Bapak Ibu sekalian lihat, yang Rijal tunjuk di, mohon maaf, di menu bar. Jadi di atas ini kan ini address-nya, kemudian di sebelah kotak address alamat web itu di sebelahnya ini ada menu bar. Ini ada dualess ya, untuk membelah dua window diperlukan ketika kita mempresentasikan PowerPoint. Satu window buat Google Meet, satu window lagi buat presentasi slide materinya. Jadi kita bisa sambil memantau anak. Kemudian ini Google Calendar. Rijal udah tandai dan buat settingannya. Terlihat nggak Ustadz Farhan? Google Kalendernya muncul. Ya. Jadi ibu sekalian, ibu bapak sekalian, kita kan perlu buat jurnal. Padahal ini juga kemudian kita bisa manfaatkan sebagai jurnal elektroniknya. Kita bisa buat jadwal mengajar di kelas, ya, kemudian di hari apanya, misalnya PJJ, PAI 7A misalnya. Kemudian dilihat waktunya, tanggalnya, tuh, tanggal berapa, Masya Allah. Ini kemudahan dari Allah yang bisa kemudian kita manfaatkan. Kalau dualess yang tadi Rijal perlihatkan, ini kita bisa bagi window yang kita buka ini sampai 4. Bahkan ini manfaatnya apa? Contoh, kita mau mengadakan pembiasaan zikir pagi hari atau tadarus. Dengan Zoom Meeting yang berbayar bisa sampai 500 orang, tapi berbayar premium. Google Meet nggak bisa, batasnya cuma 100, walaupun tanpa batasan waktu. Terus gimana? Kita bisa manfaatkan dualess ini.
bisa sampai klik yang pilihan yang 2x2, maka otomatis nanti ada empat window yang berisi Google Meet. Wow. Luar biasa, Masya Allah. Jadi kita bisa kemudian bagi kelas 7A dan B di window sama, 7C dan D, kayak gitu. Seperti itu. Ya. Termasuk ketika kita lagi menampilkan slide PowerPoint agar bisa memantau anak, pilih yang 1x2. Kemudian timer. Nah ini, yang Ibu Bapak lihat timer nih, settingannya seperti ini. Terlihat di sini ada countdown-nya 1 menit, ya 1 jam 27 menit lagi. Nah, jadi kita ketika mengajar bisa lebih memperhatikan time management. Ya. Kemudian ada auto admit for Google Meet. Kadang ini yang merepotkan. Di Zoom kita bisa setting otomatis. Partisipan bisa otomatis masuk. Ketika settingannya kemudian tanpa harus admit, harus izin. Nah, di Google Meet juga kayak gitu. Tadi Rija udah klik turn on admit. Akhirnya para peserta yang hadir langsung masuk tanpa harus Rija klik izin lagi, admit lagi nggak gitu. Ya, repot kayak gitu. Nah, terus apalagi ini yang ditunggu-tunggu mungkin sama Pak Farhan nih. Sudah belajar ini Ustadz breakout rooms. Belum. Nah, ini breakout rooms itu bermanfaat ketika sesi diskusi. Ya, ketika kemudian kita lagi misalnya membahas materi misalnya misalnya Asmaul Husna atau misalnya tentang jujur dan amanah, ini ada bahan diskusi. Kita bagi beberapa kelompok anak. Kita breakout room. Wow, jadi kelompok kecil. Mereka kemudian masuk ke room tersebut. Masya Allah. Dan kita sebagai gurunya bisa masuk ke room 1, room 2, ngawas gitu. Jadi kita bisa manfaatkan untuk metode pembelajaran diskusi. Yeah. Kemudian, yang kelewat. Nah, ini powerful juga menurut Rijal. Google Meet Attendance. Yeah. Kenapa? Kerepotan ketika mengabsen satu persatu makan waktu. Habis waktu kita. Akhirnya kita akan manfaatkan secara otomatis. Ketika kemudian Ibu Bapak sekalian install ini, otomatis terekam para pesertanya. Oke, Rijal perlihatkan Google Meet Attendance-nya yang ini, sebelah kiri. Sudah terlihat tuh. Ada Akmal Ferdiansyah, Edi Suwanto, Eti Suryati. Masya Allah, Bu Eti ini. Guru PKN juga hadir. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum Bu Eti. Masya Allah. Sami, yang ilmunya. Masya Allah. Alhamdulillah. Semangat Rijal jadi agak miring gabung. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi grogi Bu. Ya enggak, soalnya abdi teu tiasa, tacan berhasil tetap semangat. Untuk absen penasaran. Oke, ada gangguan ya. Yeah. Assalamualaikum Sadayana Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Iya, baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, ini daftar hadir ini sudah kemudian merekap para peserta yang hadir. Dan nanti ketika kita close, mohon maaf, close itu maksudnya ketika kita akhiri Google Meet-nya otomatis terdownload. Berupa apa? HTML atau Excel, CSV. Ya. Makin penasaran kan? Kita lanjut. Baik, maksudnya warna tadi apa, Ustaz? Apa? Mohon maaf. Warna itu maksudnya tadi. Apa? Warna ada kuning, itu warna itu. Apa itu? Ya, ada warna dari awal, ada yang dari tengah, gitu kan, itu warnanya berbeda di tiap orang itu, maksudnya gitu. Ikut sertaan yang mulainya. Yang hijau ya? Warna yang oranye ya? Warna oranye. Oke. Rijal nyalakan dulu ya, yang ini. Ya ini. Oke, baik. Iya, yang order. Jadi untuk warnanya nih, mohon maaf, ada yang kemudian nanti ada gangguan, mohon maaf. Kemudian tengah ya. Iya,
ada sinyal-sinyalnya yang terganggu, mohon maaf nanti ketika kemudian kita akhiri Google Meet ini terlihat tuh di grafiknya tuh, di tabelnya warna hijaunya terpotong, berarti sinyalnya terganggu. Atau memang hadirnya pas pertengahan kayak gitu, Ustaz. Iya. Oke, kita akan lebih explore, insya Allah. Berikutnya, Rijal perkenalkan dulu. Kan kata orang tak kenal maka Taruh. Harus mengenal. taruh, ya. Biar makin penasaran. Ya, berikutnya grid view. Wah, grid view ini bagus nih. Jadi untuk menampilkan semua peserta di layar. Ada kemudian resize split hampir mirip seperti Dualess, ya, untuk membagi window ke beberapa bagian. Kemudian ada Mood All for Google Meet. Di Zoom ada fasilitas untuk Mood All. Jadi ketika kita menyampaikan ada anak yang kemudian speakernya, mikrofonnya dinyalakan. Maka kita bisa tuh pilih dengan ini fasilitas yang ada sudah di sini. Oke. Baik, silakan sekarang Ibu Bapak sekalian, mohon maaf di WA-nya, grup WA-nya agar kemudian lebih lanjut. Nanti di tab yang sebelahnya silakan buka ya tanda plus. Maksudnya dibuka tab berikutnya, buka tab yang baru supaya kemudian kita akan explore lagi insya Allah. Nanti ke WA web, ya, dibuka WA webnya ya. Rijal akan share alamat dari Google Chrome extension. Oke. Atau nanti di chat ya bisa juga ya. Oke. Tahapan pertama, ketika Ibu Bapak sekalian mau menginstal extension Google Chrome ini, oke, sekali lagi silakan buka new tab ya, tab yang baru. Oke, yang kosong silakan ditekan nih ada tulisan apps ya, apps ya, di pojok kiri atas kelihatan ya, apps ya, ada titik-titik tuh berwarna-warni, pilih itu. Kemudian setelah menekan tombol APS-nya, kemudian Web Store. Ya. Atau kalau misalnya nggak ada tombol APPS-nya gimana ya? Udah coba ketik di Google-nya, Google Ibu Bapak sekalian, coba Web Store. Ya. Web Store. Nah, Yang saya nggak ada ya, Web Store. Mohon maaf, memang kita manfaatkan itunya browsernya Google Chrome ya. Toko web ada. Oh, toko web. Saya ada toko web. Sok ngagetin aja, bercanda nih. Baiklah. Ya, web store atau toko web nggak apa-apa dah. Pilih ya. Udah itu masuk. Setelah masuk ke web store, sudah masuk? Ya. Nah, ternyata di sini kita akan bisa cari tuh extension tadi tuh yang bermanfaat buat lebih mengoptimalkan fungsi dari Google Meet. Caranya gimana? Kan sudah terwarnai ekstensi ya. Berarti kita akan mencari ekstensi. Tinggal ketik di kotak search-nya, search mesinnya. Contoh kita akan mencari Google Meet attendance. Ketik Google, silakan diketik Google Meet attendance, Google Meet attendance. Oke, terus di enter. Maka beberapa saat nanti akan tampil tulis ya Google Meet attendance yang kemudian bisa kita download. Cuma dari pengalaman Rijal nih, ketika kita mencari seperti ini, banyak pilihan, jadi galau nih.
apa yang ini? Ketika kita milih salah satu, mohon maaf, Rijal klik salah satu, ya. Bingung. Salah satunya muncul, tapi kemudian kita lihat di bawahnya masih banyak pilihan yang lain. Sehingga lebih mudahnya nanti Rijal share linknya di grup WA atau di chat dari Google Meet ini, ya langsung aja di-download. Nah, kalau dengan yang biasa, ketika kita temukan dan pengen yang mendownload yang ini, pilih salah satunya misalnya yang ini, kemudian klik tambahkan ke Chrome. Nanti akan ada proses penginstalan dan masuk kemudian ke menu bar nanti. Oke. Yang Ustadz pakai yang itu? Bukan. Oh, bukan. Makanya Rijal nggak klik tambahkan ke Chrome, bukan. Karena nanti khawatir nanti bertumpuk ya, jadi mubadir kan. Maka mohon maaf, Rijal akan share berikut ini link-linknya. Sebentar sebelum dilanjutkan. Siap. Nanti kita itu kan biasanya kalau sudah pakai Google, pakai belajar ID itu Chrome itu jadi ada dua, ya. Yang di Chrome biasa dengan Chrome yang Google yang pembelajar ID. Nah, sekarang kebetulan saya lagi bukanya itu di yang Google biasa, Google Gmail biasa. Apakah nanti akan otomatis di di menu bar kedua-duanya akan ada atau hanya salah satunya saja? Salah satunya. Yang ketika Ustadz Farhan pakai yang Gmail biasa, cuma di browser yang pakai akun Gmail biasa. Kita harus dua kali nanti ya. Betul. Baik. Siap. Oke, siap. Oke, lanjut ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Rijal akan share ulang di WA atau di mana lebih cepat nih? Di WA. WA. Baik. WA link-linknya diperhatikan, kemudian nanti, mohon maaf, ketika sudah dapat contoh, sebagai contoh, mohon maaf, Rijal, oke. Jadi ibu-bapak sekalian, Rijal untuk HP kan 2 nomor, yang satu XL, satu lagi 3 ya. Akhirnya satu kan sehingga di WA terbaca nih. Terbaca nomor Rijal seperti ini. Nah, fungsinya kita kalau ada perlu-perlu nih kita simpen tuh di nomor WA kita. Baik, Rijal akan share salah satu ya. Oke, breakout dulu dan nggak apa-apa. Nah, yang ini misalnya ya. Oh ya, ini betul. Ada grid view ini beberapa, tapi Rijal akan pilihkan yang sudah dicoba. Ini auto admit, Google Meet attendance, 2 plus ditambahkan juga apa-apa. Oke, sudah Rijal share ke grup WA workshop. Kemudian grup WA Spensa apa Bu Panggi? Ada yang tahu? Bu Eti? Salah Pak. Ya. Jadi berubah fungsi luar biasa, guru-guru kita multi talenta ya. Jadi jualan nggak apa-apa. Sunnah Rasulullah selesai. Baik, Rijal share. Kemudian setelah dapat linknya, maka mohon maaf silakan di copy atau kemudian diklik. Kalau ibu bapak sekalian sekarang sudah buka WA web, diklik langsung, atau misalnya Rijal mau install timer dulu misalnya. Nah, ini linknya di copy ya. Kemudian Rijal, ya silakan. di grup MGMP, info MGMP belum tuh. Belum ada linknya. Di workshop. Workshop saya belum masuk workshop. Oke, siap. Aduh. Baik. Rijal masukkan lagi, baik. Di MGMP ya, Porsilas ya. Betul. Nah, itu Masya Allah, MGMP juga seperti dispensa itu, berubah fungsi juga Masya Allah ya. Jadi MGMP market juga Masya Allah. Nah, fosil MGMP ini. Ya. Nah, silakan
diklik setiap link ini atau dipandu ya. Kalau sudah, kita pilih salah satu ya, Ibu Bapak sekalian ya. Sudah siap? Ya, ya. Oke, misalnya timer. Timernya diklik ya. Klik. Sudah. Maka tunggu proses. Kemudian kita dibawa ke halaman yang berisi timer for Google Meet. Seperti ini. Ternyata ada tulisan remove from. Berarti ini sudah terinstall. Maaf. Dijal ambil contoh yang lain yang belum diinstal. Maaf. Contoh breakout yang Oke, contohnya. Setelah sampai kemudian ke halaman tempat extension itu berada, atau tambahkan to Chrome. Oke, setelah itu muncul informasi add extension, tambah ekstensi tadi. Maka hanya beberapa detik kemudian sudah terinstall. Gitu. Sudah bisa, Ibu Bapak sekalian? Sudah, sedang loading. Nah, nih muncul. Salah satu extension tadi, terus nggak ada, di atasnya ada nggak? Di sebelah kotak address-nya, sudah muncul nggak menu tadi? Logonya, belum kan? Maka silakan lihat di pojok kanan atasnya ini ada gambar ya, seperti puzzle. Ini icon extension, diklik icon extensionnya, klik kiri satu kali. Berarti sudah terinstall sebenarnya, cuma belum dipin. Maka supaya nampak menu itu bisa mudah ditekan, diaktifkan nanti saat kita tatap maya, maka kita perlu pin. Pin itu maksudnya ditempel ya. Klik, dipin. Tuh. Terlihat tuh akan muncul tuh kan. Semua yang extension yang sudah kita download tadi. Silakan diikuti langkah seperti itu, Ibu Bapak sekalian, untuk setiap extension Google Chrome yang sudah Rizal share di grup WA. Bismillah, silakan. Kalau ada yang kesulitan atau kurang jelas, silakan tanyakan. Silakan. Berarti harus menggunakan laptop ya? Iya, betul. Mohon maaf, pakai HP aja, Ibu. Oh, pakai HP bisa? Enggak, mohon maaf. Sekarang pakai HP atau laptop? Pakai HP. Iya. Nanti bisa kemudian dicoba nanti di laptopnya, Bu ya. Oke. Atau misalnya biar lebih mudah, misalnya HP sambil menyimak, satu lagi sebelahnya laptop. Itu lebih cakep misalnya kayak gitu. Ya, makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Pak Rizal. Baik, silakan. Di atas itu ada pilihan kan alamat saya ya, yang Gmail belajar, kemudian ada tanda panah ke bawah, pilihannya ada sign in with another account. Ini belum ada gambar lain. Jangan sign in another account. Udah pakai akun yang belajar.id aja ya. Langsung email yang aktif. Iya, belum. Kenapa? Karena ketika menginstal beberapa extension tertentu, itu membutuhkan koneksi dengan akun email, misalnya Google Calendar, itu kan. Nanti akan ada notifikasi pemberitahuan melalui email, gitu. Jadi harus tersambung. Bu Elis, nggak apa-apa ya, ngikutin dulu aja ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan lagi ya, insya Allah. Oke. Kalau yang dual buat apa itu? Duales membelah dua window. Oke. Ya, tapi kalau yang split, bedanya sama split,
yang tab resize yang warna biru panah itu, ini dia ada kelebihannya sampai 4 window nanti terbaginya. Kalau dualist dulu itu cuma dua bagian. Itu Tapi untuk Rizal melihat lihat sekarang sudah jadi 4. untuk melihat anak, walaupun kita lagi presentasi, kita tetap bisa lihat anak itu kan? Ya, pakai dualist atau split, betul. Oke, kalau sudah Ustaz, baik, kalau silakan. ngasih pin di mana tadi? Ngasih pin? Oke, pin. Baik. Ibu Bapak sekalian, silakan dilihat lagi ya. Mohon maaf. Coba Rizal nih. Oke, salah satu. Bagi yang baru, mohon maaf. Oke. Atau kemudian yang pakai HP saja, mohon perhatian ya. Rizal akan coba buka. Ini di window yang baru nih. Rizal coba. Bismillah. Jadi tahapan yang perlu dilakukan oleh ibu bapak sekalian setelah dapat link yang dari Rizal share di grup PA, nanti ketika diklikkan muncul window semacam ini, maka kemudian klik tambahkan ke Chrome. Oke. Add extension. Maka kemudian tunggu beberapa detik, maka kemudian terinstall. Nah, ini pertanyaan dari Ustadz Syaf. Ya, Pak Syaf. Tadi tanya, ini harus turn on scene. Kenapa? Untuk daftar hadir ini harus terkonek dengan akun email kita. Oke, klik aja langsung. Turn on scene. Maka, yes, I am in. Oke. Kemudian, sudah beres. Tapi kalau muncul, ya Bu Panggi ya, nggak muncul ya kan? Di menu barnya nggak ada ya. Nah, di sini ada kotak seperti puzzle. Ini namanya menu extension. Diklik kiri sekali. Muncul nggak? Oke. Nah, terus ada klik pin. Pin tuh ditempel pakai jarum. Maka akan muncul. Oke, sudah. Ya, makasih Ustaz. Sama-sama. Oke, kalau sudah semua diinstal dan dipin, ibu bapak sekalian, saudara-saudaraku, mohon maaf, sepertinya ibu bapak sekalian perlu keluar dulu dari Google Meet ini, ya. Supaya bisa nanti melihat perbedaan nanti fitur yang sudah aktif. Ya. Bagi yang sudah menginstal semuanya, bisa leave dulu, boleh. Setelah leave, setelah keluar dari meeting ini, gabung lagi. Baik, yang lain sudah bergabung lagi ya? Oke. Add extension. Ustadz Yudi sudah terinstall semua? Sudah. Iya. Ustadz Farhan udah keinstall semua? Dua lagi. Dua lagi, bagus. Ya, nggak ada basic. Jikalau sudah semua, Rizal akan jelaskan satu persatu nih, insya Allah, cara mengaktifkan extension Google Chrome-nya. Karena ada yang langsung berfungsi, ada yang enggak, perlu disetting. Ya, apalagi yang breakout misalnya. Oke. Sudah bergabung semua. Alhamdulillah sudah 22 saudaraku bergabung. Saatnya Rizal minta izin lagi, mohon diperhatikan lagi ke depan. Boleh? Bolehkah? Boleh Ustaz. Oke. Silakan. Baik. Oke. Kita sudah ceritanya install nih. Diperhatikan langkah-langkah yang Rizal akan jelaskan ulang. Untuk yang baru hadir bergabung, selamat datang. Alhamdulillah. Mohon maaf, kita sekarang sedang menambahkan extension di Google Chrome. Mohon maaf, untuk extensionnya agar memudahkan, Rizal sudah share di grup PA seperti ini ya.
Oke, perhatikan sekali lagi Ibu Bapak sekalian, Rijal akan lanjutkan nih yang sempat tertunda tadi. Oke. Rijal akan tambahkan timer. Mohon maaf, perhatikan. Bisa tinggal langsung diklik. Cuma memang ketika langsung diklik, nanti ini akan terbuka di window yang aktif akun emailnya. Nah, tapi Rijal akan install ini di akun email yang berbeda. Oleh karenanya Rijal pindah ke window yang berbeda. Rijal kemudian masukkan alamat emailnya. Nah, setelah muncul semacam ini, Bu Eti, seperti yang tadi dijelaskan timernya ya Bu, perhatikan. Ibu Bapak sekalian, lanjut kita klik tambahkan ke Chrome. Tuh. Kemudian add extension, sudah masuk. Kemudian ada proses tuh memeriksa. Ketika sudah diklik, ini muncul nih halaman informasi. Kita nggak perlu nih halaman informasi ini, di close aja. Close. Karena sebenarnya sudah masuk. Tapi kok ini nggak tampil di menu bar, kita klik tombol extension. Tuh, sudah masuk timernya sebenarnya. Tinggal di pin. Karena yang belum itu di pinnya nih. Kita klik pin. Masuk. Berikutnya, kita akan beralih ke Dualess. Dualess, tadi yang sudah terinstall di window ini baru 2 ya. Pertama yang ini Google Meet Attendance, kemudian timer. Berikutnya Dualess, extension untuk membagi window. Add to Chrome lagi, sekali lagi perhatikan ini tahapan-tahapannya. Hanya beberapa detik, kita tunggu sebentar. Nah, udah masuk tuh Dualess-nya. Tapi nggak muncul lagi di sini. Nah, tadi langkah berikutnya. Oke, tahan dulu. Karena Rijal akan sekaligus mempin atau menempelkan semua extension tadi. Berikutnya Rijal akan masukkan link-link yang ada di WA untuk mendownload extension yang lain. Ini admit secara otomatis. Add lagi. Oke, otomatis sudah masuk. Berikutnya Google Calendar. Mohon sabar saudara-saudaraku biar kita praktek bareng nanti. Oke. Memeriksa, kayak tadi kan kata Bu Eti memeriksa karena ada proses tuh. Pilih aja add extension dan masuk kemudian. Berikutnya breakout. Ini breakout. Breakout juga extension yang bermanfaat buat nanti saat diskusi dengan kelas-kelas, dengan grup-grup kecil ya. Oke, sudah terinstall. Iya. Oke, Ibu Bapak sekalian, semuanya sudah terinstall di sini. Kelihatan nggak yang di pojok yang Rijal tunjuk pakai pointer? Kelihatan nggak? Mohon maaf. Halo? Kelihatan. Oke, kalau kurang kelihatan, Rijal perbesar ya. Oke, 250. Pak Rizal. Baik. Nah, kalau yang muncul tulisannya gini, ad blocker has been installed, apa itu maksudnya? Nah, sudah terinstall. Jadi Bapak tadi menginstal ulang. Jadi nggak usah ya diinstal lagi. Oke. Ya, nah, oke. Selanjutnya ini terlihat kan lebih jelas ya. Oke. Nah, cuma kan tadi Rijal install banyak extension. Kok baru 2? Kenapa? Karena tombol yang di pojok kanan atas, pojok kanan atas, ini ada tombol extension belum diklik. Tuh, Ibu Bapak sekalian lihat tuh, sudah banyak extension yang diinstal, cuma belum dipin. Kita tekan pinnya semua. Ya. Maka setelah kemudian dipin semua, maka muncul tuh extensionnya. Ya. Oke, jangan normalkan lagi ukurannya. Nah, setelah kemudian
terinstall semua ini, kita akan lihat bedanya nanti seperti apa. Oke, mohon maaf, Rizal akan buka di window ini Google Meet. Perhatikan sekali lagi saudaraku. Oke, Rizal masuk ke Google. Di pojok kanan itu ada aplikasi Google yang menunya berisi apa nih? Titik 9 ya. 9 titik. Kemudian pilih langsung Meet. Google Meet. Kemudian Rizal buka rapat baru. Oke, rapat baru dibuka, mulai rapat instan. Jadi Rizal buka Google Meet yang kedua nih. Ya. Dan kelebihannya kalau di Google Meet ini nggak akan kemudian terblok kamera kita, nggak seperti di Zoom. Ya. Oke. Nah, tahap awal seperti ini, Ibu Bapak sekalian, masuk seperti ini. Jangan kaget. Nah, yang pertama ini kotak ini untuk mengcopy paste link, kita close aja. Nah, kemudian kita lihat tampilan di awal. Ini, mohon maaf, adalah daftar hadir, meet attendance. Cuma perhatikan, ada fasilitas penting di sini. Mohon maaf. Di sini adalah untuk menghapus data murid peserta yang hadir. Maksudnya apa? Gini, kita kan udah ngajar kelas 7A. Contoh ya, ngajar kelas 7A. Rizal contohkan yang ini. 7A tuh ngajarnya di jam 7.30. Nah, saatnya ini Google Meet yang kedua, 7B. Sehingga langkah pertama ketika Ibu Bapak sekalian masuk di Google Meet, yang berikutnya, ini, fasilitas ini harus ditekan, clear the class list fields. Kalau nggak dihapus, maka data peserta di kelas 7A akan bergabung dengan peserta atau murid di kelas 7B. Nah, repot nanti. Ketika udah terdownload, kita milah-milahnya repot. Sampai sini paham? Ada yang mau tanyakan? Paham. Ustadz, apakah Baik. data yang awal itu sudah tersimpan? Tersimpan. Otomatis. Karena ketika Bu Panggih ngajar di kelas 7A di awal, jam 7.30 sampai 8.30, kemudian menekan tombol leave, call, kemudian Google Meet-nya tertutup, otomatis terdownload file Excel-nya sama file HTML gambar datanya. Oke, makasih Ustadz. Tersimpan di mana itu, Ustadz? Langsung terdownload dan masuk di folder downloads. Gitu. Di folder download, dan foldernya downloadnya Office atau downloadnya si ini apa Google Meet ini? Iya, di folder laptop ya, di folder download di laptopnya guru yang menggunakan extension Meet Attendance ini. Ya. Ini masalah clear the class list ini berlaku untuk semua, walaupun kita mempergunakan link yang berbeda. Iya. Okay. Kalau link berbeda, mohon maaf, kalau link berbeda 0 lagi, 0 lagi ya. Jadi atau misalkan nanti ini, betul 7.30 sampai 8.30 pakai link A, kelas 7A. Betul. Baik. Nah, nanti 8.45 sampai 9.45 link B. Apakah tetap perlu clear list juga? Clear list, karena Rizal temukan ada data yang sebelumnya. Oke. Karena Google Chrome-nya bukan berdasarkan link, tapi dia nempel di menu bar Google Chrome. Siap. Ya. Tahapan yang Itu Ustadz, walaupun misalkan kan kita temukan link Google Meet-nya di setiap GC-nya kelas ya yang berbeda. Kan berarti dengan berbeda. Tapi kalau nggak di-clearin tetap numpuk. Numpuk. Jadi sebaiknya mohon maaf ketika kelas baru, mohon maaf diklik clear the class list yang kedua. Selain ini, maaf, Rizal lanjutkan biar agak tuntas. Klik juga yang ini. Current start time. Ya iyalah. Kalau Ibu Bapak sekalian nggak klik current start time, maka waktu ngajar di kelas ketiga 7C
di jam jam setengah 10 start awal recordingnya di gambar itu akan terlihat dari jam 7.30. Panjang. Gitu. Jadi tahapan yang penting diperhatikan, clear the class list sama apa tadi? Current start time. Itu setiap ganti pelajaran ya? Iya, betul. Siap. Masya Allah, anak cerdas, guru cerdas. Masya Allah, la quwata illa billah. Baik, yang berikutnya yang ketiga. Mohon maaf, jangan kelewat. Kenapa ada order-order? Karena tampilan di Google Meet itu hanya terbatas 30 lihat. Tapi kadang peserta didik ada 36. Maka terlihat tuh, jadi karena di layar ada orders, maka akan terrecord juga orders. Nah, ini merepotkan juga buat Rijal nih, ketika akan buat rekap. Caranya gimana? Kita pilih yang ini. Edit the class list. Masih ya, ketika sebelum di close Google Meet, sebelum terdownload maksudnya. Klik ini, kemudian ini kita akan edit. Tuh, nama-namanya. Ada Panggi Nawangsi, Siti Nurhayani, ya. Kemudian order-ordersnya kita blok. Setelah diblok, kita delete, hapus. Kemudian klik checklist. Maka ini yang akan data ini, nama-nama yang tanpa orders tadi akan terdownload. Penasaran kan? Contoh downloadnya seperti apa? Oke. Saya perlihatkan contoh downloadannya. Iya. Oke, di WA aja deh. Ya. Misalnya yang Rijal sempat share ke anak kelas 7A nih. Oke, PAI 7A. Sebenarnya nanti ketika kita mengakhiri pertemuan di Google Meet tadi, maka otomatis terdownload ya. Ada 2 file. Pertama CSP. CSP itu Excel yang harus diedit lagi agar bisa terbaca. Yang kedua, biar lebih mudah nanti bentuknya HTML atau gambar. Oke. Ini ketika kita mengajar nih penting ya, perlu ya yang namanya WA web nih ya. Nah, biar kemudian bisa copy paste reportnya. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini contoh yang Rijal share hasil HTML-nya itu, kemudian Rijal buat gambar pakai software Lightsuite, terus langsung di paste ke grup WA. Ini akan terlihat tuh, misalnya Al-Fat Islami dari jam 7 lewat sampai jam sekian. Ada juga yang baru hadir, atau kemudian tadi yang ditanyakan oleh Ustadz Aisar, ada yang kemudian ada sinyalnya terganggu, sehingga bolong-bolong semacam ini. Itu yang daftar hadir otomatis yang kita bisa manfaatkan dengan Google Meet Attendance. Untuk Google Meet Attendance cukup ya? Cukup? Ustadz Rijal. Baik, silakan. Ya, silakan. Semua extension ini Google Meet-nya itu di luar atau di dalam classroom. Nah, kan ada link Meet yang di classroom. Ya. Ini yang di link Meet yang classroom bisa nggak dipakai ini? Bisa, tadi kan di dalam. Bisa. Iya. Enggak, kalau saya lihat ini Ustadz Rijal sedang di luar ini. Di luar link Meet ini. Di luar classroom. Iya. Iya, bukan Google Classroom kan? Ya. Ya, di Google Classroom. Di Google Classroom kan ada link Meet. Betul. Ada link Meet nih, kita bisa melakukan Google Meet ya di Classroom. Nah, ini extension ini
bisa diberlakukan di kedua tempat ini nggak? Sama-sama di pembelajar ID misalkan nih. Bisa. Jadi karena kita nggak lihat di linknya, tapi lihat di browser Google Chrome-nya, sehingga extension ini sebenarnya terinstall dan akan bisa dipakai ketika kita buka Google Chrome dengan link apa saja, buka aplikasi web apa saja, itu akan ada di menu bar fasilitas extension tadi, ya. Tentunya ketika web browsernya itu kita aktifkan akun email. Kalau akun email yang belajar ID-nya belum kemudian kita setting, kita download extension ini nggak akan muncul seperti itu. Nah, terlepas kemudian Pak Farhan mau pakai link Google Meet di Google Classroom akan muncul juga. Kalau Rijal nggak manfaatkan link yang di Google Classroom, tapi tetap muncul juga, insya Allah. Mohon maaf Pak Farhan, seperti itu mungkin? Ya. Ustaz, pertanyaan Ustaz. Masya Allah, ini baru satu extension ya, luar biasa nih. Ustaz, lanjut. Tadi kan kita kalau mau memulai untuk jam pelajaran yang kedua, klik kurang part time. Oh iya, baik. Setelah balik selesai lagi. pelajaran, misalkan 07.30 sampai 08.30. Berarti saya klik lagi pada saat 08.30 kan? Iya, betul. Jadi di awal betul. dan di akhir. Iya, betul. Pokoknya biar simple ya. Untuk yang current start time itu kita klik ketika di awal pembelajaran. Kenapa tadi Bu panggil di akhir juga? Berarti kan sebenarnya di akhir pembelajaran 7A itu mau mulai atau awal dari kelas 7B gitu ya. Iya. Nah, gitu. Pokoknya ketika kita masuk ke Google Meet mau ngajar, jangan lupa klik ini gitu. Pas mau ngajarnya. Kalau kita bukanya di jam 6, persiapan kan lama jam 6. Jangan diklik jam 6. Nanti datanya banyak yang kosong tuh. Baru terisinya jam 7.30. Oke. Tapi kan Ustaz kadang gini loh. Batalku udah jam 07 sampai 08.30. Kosong nih, nanti berlanjut lagi dipukul misalkan 09.30 sampai 10.30. Berarti kan saya matiin dulu dong. Yang 8.30. Ya. Dimatikan dulu biar terdownload. Kalau mau manual, setelah dimatikan kemudian masuk dengan link yang sama lagi, nggak apa-apa, link yang sama. Tapi jangan lupa klik ini lagi, start apa tadi? Current start time, klik lagi. Nah, ya kalau misalnya mau manual, tetap link ini nggak dimatikan, nggak apa-apa bisa. Tapi tinggal pilih save attendance to an HTML file. Kalau nggak mau di close sleep, gitu. Optionnya gitu. Baik. Oke, terima kasih Ustaz. Ya. Ini baru satu extension tapi luar biasa. Masya Allah. Banyak yang mau bertanya lagi nih kayaknya. Boleh Rijal lanjutkan atau gimana nih? Lanjutin nggak? Lanjut. Nah, nggak kalah penting timer. Timer itu, mohon maaf, ketika baru terinstall nggak akan muncul, nggak akan berfungsi. Padahal kita mengajarnya 1 jam. Tetap terlihatnya oleh ibu bapak sekalian ini angkanya berapa jam? 0. Berapa menit? 0. 0 Karena belum disetting. Settingnya gimana nih? Arahkan pointer ke timer for Google Meet. Ya. Kemudian muncul pilihannya, enable dulu, aktifkan dulu, play a sound when time. Jadi terdengar tuh suara tit, ngingetin kita. Belajar PI-nya udah usai tuh, berapa menit lagi ya. Display time as countdown. Jadi kayak apa? 5, 4, 3, 2, 1 kayak gitu. Remember last time set. Nah, kemudian cukup nggak usah bayar. Nah, itu yang berbayar. Kita sudah setting tadi tapi masih 0. Ya kenapa? Karena belum disetting.
waktunya. Sekarang kita arahkan pointernya ke timer. Tuh, berubah di jam. Kita tentukan kalau 1 jam. Kalau cuma kita settingnya 45 menit, misalnya di menitnya 45 menit. Kemudian checklist. Checklist, maka kemudian otomatis berubah. Timernya berfungsi. Dan ini timer ini akan berfungsi aktif ketika Google Meet kita akan buka lagi. Kita nggak perlu setting ulang lagi, karena tadi kan ada pilihan setting setiap kita masuk ke Google Meet. Nah, untuk daftar hadir supaya nggak mengganggu tampilan kita, kalau pointer diarahkan kan terlihat, maka kita hidden, kita tutup dengan mengklik checklist di sini. Tuh, hilang. Tampilannya jadi nggak menutup. Kita nyalakan lagi kalau kita perlu untuk menyeting. Ini timer. Berikutnya, agar kemudian murid, anak didik itu masuk tanpa harus bentar-bentar kita klik admit, kita tekan tombol admit lagi, repot gitu. Apalagi gurunya masih wudu ya, anaknya nunggu admit dulu gitu, jadi belum masuk. Kita pilih menu yang ini, auto admit, klik turn on. Ini akan masuk secara otomatis. Seperti tadi ibu bapak sekalian masuk tanpa Rijal harus kasih izin. Ya. Dualess. Oh ya, Google Calendar. Nih, Masya Allah. Google Calendar tadi udah dicontohkan ya. Dualess ya. Rijal akan buka nih sekarang. Klik Dualess. Ibu bapak sekalian bisa coba-coba tuh praktekkan. Ini kekurangannya Dualess. Tadi Rijal sampaikan. Dia cuma nyeting 2 bagian window. Ya, 2 bagian window. Kalau kita pilih yang 5:5, maka terbagi 2 tuh seperti ini. 1 window, ya sebelahnya lagi window yang 1 itu Google Meet, satu lagi window-nya bukan Google Meet. Nah, kita bisa manfaatkan ini yang 1 yang disilahkan itu buat PowerPoint, nyampai PowerPoint. PowerPoint kan lebar kayak gini ya, ibu bapak sekalian, benar nggak lebar kayak ini? Ya, maka kemudian kita tekan kotak kecil, bukan close ya, atau tanda silang ban di sebelahnya, restore down, klik, kita geser-geser, perkecil, kemudian kita setting atur di sebelah Google Meet kita. Tujuannya apa? Ini tadi, ketika kita menyampaikan slide PowerPoint, ya, kemudian kita bisa mengamati anak-anak di Google Meet. Ya. Mohon maaf, tampilan awal sebenarnya seperti ini, mohon maaf. Nah, maka akan tampilnya kurang jelas. Maka untuk yang sebelah kiri kecil ini sempit lagi. Tuh. Kecilkan. Kemudian kita klik minimize dari ini. Kemudian atur besarnya. Yeah. Kemudian kita akan beralih dari slide ke slide itu dengan menekan tombol panah ya atau mouse. Ya. Seperti itu. Ini Dualess ya. Ada yang tanyain Ustadz Farhan, Dualess? Cakap. Ya, cukup. Baik. Beralih ke slide demi slide-nya bisa digeser kayak gitu tuh ya. Pakai tombol panah. Baik, Rijal akan coba perlihatkan tandingan Dualess. Ada namanya resize, type resize split screen layout. Klik menunya. Di sini ada 4 window akan terlihat otomatis. Kita bisa manfaatkan untuk pertemuan dengan orang tua yang membutuhkan misalnya misalnya sekitar 250 orang tua, bisa kemudian sebagian kelas 7A, B, C di window pertama, sebagian lagi di window yang kedua ya. Atau untuk misalnya pembiasaan tadarus, dzikir yang kemudian harus menampung
200 anak bisa seperti itu. Berikutnya, Grid View. Ini Grid View sama halnya dengan fasilitas yang sudah ada di Google Meet, chain layout. Jadi awalnya chain layout-nya segini, cuma 9 atau 16. Maka akan tampil cuma 16 orang. Tapi kemudian kita bisa tambah sehingga ada 42 anak atau peserta yang terlihat. Atau bisa tinggal kita klik yang ini, otomatis. Berikutnya, breakout. Rija sharing, mohon maaf, karena keterbatasan waktu, mungkin kalaupun misalnya kurang jelas yang breakout, nanti Rija akan share tutorialnya. Insya Allah lebih jelas lagi. Nah, untuk breakout, kita pilih, nah seperti itu. Ada 4 tab, saudara-saudaraku, yang perlu kita ketahui. Pertama, Meet, Rooms, Calls, dan Setting. Maka yang perlu dipilih apa? Calls dulu. Kemudian setelah memilih Calls, ini kita beri nama PAI SMP kelas PAI kelas 7. Kemudian klik ini tombol save, simpan. Ya. Maka kemudian ketika kita beralih ke Rooms, maka kita sudah punya tuh ruangan atau rooms PAI. Tapi PAI SMP kelas 7 ini adalah room utama di mana guru dan anak-anak semua bergabung. Kan kita mau ngadain diskusi dan kita 30 anak dibagi 6 kelompok atau 4 kelompok. Berarti mereka harus dimasukkan ke 4 room atau 6 room. Gimana? Maka kita buat di menu tab room ini PAI grup 1, grup 2, grup 3, 4, 5, 6. Ya, dengan cara apa? Klik tanda plus di sini. Tuh, tanda plus, terus muncul isian, kemudian kita ketik grup berapa gitu. Contoh ini, contoh aja. Rija sudah setting sebenarnya 6 grup. Kemudian otomatis breakout akan membuat link Google Meet secara otomatis seperti ini. Bedanya dengan Zoom Meeting, kalau Zoom Meeting itu memang mereka akan otomatis dialihkan peserta itu ke sub-room ini. Tapi kalau di Google Meet, nanti kita share linknya doang. Setelah kemudian kita udah beri nama roomnya, kita sudah beri nama pelajarannya, course-nya, kita sudah buat rooms-nya, room utama sama grup-grupnya, maka kemudian kita lanjut ke Meet. Pertemuan. Kita bisa lihat nanti navigasi di grup 1, 2, dan 3. Kemudian ketika kita mau start, membagi anak-anak ke beberapa grup, kita klik yang ini. Maka akan muncul nih room meeting utama dan 6 room buat diskusi kelompok. Kita klik di sini. Tuh, ini akan otomatis 7 meeting terbuka tanpa kita harus buat manual link-linknya secara manual lagi. Ini akan otomatis tuh. Bapak sekalian bisa lihat yang di sebelah kiri itu akan otomatis muncul. Ya. Sambil menunggu yang di sebelah kiri, kita pilih assign board ad hoc. Nah, kemudian assign breakout, pre-assign. Nah, ini link-linknya yang akan dibagi ke anak-anak. Ya. Ya. Oke. Nah, jadi ternyata ketika di Google Meet tuh memang bisa buat breakout ya, beberapa room, tapi manual.
Caranya apa? Di sini ada tulisan tuh. Step 2, copy breakout room links, click here. Nah, jadi kita perlu kemudian copy link-link ini. Oke. Dan kemudian kita masukkan kemana? Misalnya ini yang di sebelah ini Rijab besar lagi. Ini adalah room yang utama. Semua anak didik berkumpul, termasuk guru juga. Kita kemudian bergabung di room ini. Kemudian di fasilitas chat Google Meet-nya kita share link-link tadi. Ya. Oke, sudah semakin agak panas mungkin, saudara-saudaraku. Gimana tentang breakout? Ya, cukup luar biasa ya, di luar kepala kan? Ya. Kayaknya ini, untuk breakout harus nyerog langsung ini mah. Breakout harus nyerog langsung. Nyorog langsung saat Ustadz Rijal melakukan breakout. Harus ke RB nih mas, ya, RB. Betul. Oh ya, gimana Rijal share tutorial yang sebenarnya di YouTube ada ya. Kemudian ikuti tahapan demi tahapan dan Masya Allah cukup membantu. Ya, Rijal sudah rasakan, guru yang lain rasakan. Gimana? Ustadz Rijal mau tanya lagi. Siap. Ustadz, tapi terkait dengan dual les, ya, yang buka window. Itu kan kalau kita biasanya screen share, berarti nggak berfungsi lagi dong screen share-nya, langsung aja klik dual les itu atau gimana? Kalau mau menayangkan PPT, Ustadz. Kita kan betul, baik. Oke, itu masuk itu ya. Nah ini, ketika kita pakai dual les atau type resize sampai 4 atau 2 bagian window, ketika share PowerPoint, ya, mohon maaf, itu harus di setiap window. Jadi, ya, kalau misalnya Bu Pangki misalnya buka 2 window, ya, nih contoh ini window yang pertama ya, window yang pertama. Oke, Rijal buka dual les, nih 2, nah, jadi 2 tuh, ya. Kemudian yang di Meet yang kedua pun Rijal buka misalnya Google Meet juga, ya. Oke, sebentar. Ya. Dia buka juga di window yang kedua itu Google Meet juga. Maka di Meet yang pertama, misalnya nih, Rijal sharing PowerPoint, maka di Meet yang kedua yang di sebelah kanan, Rijal harus share PowerPoint juga. Kalau cuma yang meeting yang pertama, jadi yang tampil doang, hanya tampil di Meet yang pertama. Untuk yang sebelah kanannya nggak ada. Gitu. Harus dua-duanya atau semua link Meet atau Google Meet yang dibuka tadi ya, Bu Panggi. Paham? Gimana, Bu Panggi? Cukup jelas? Bu Panggi, terdengar suara Rijal? Halo? Terdengar Ustadz, lupa di mute tadi. Jadi kedua-duanya di share juga ya Ustadz ya? Keduanya jadi harus disiap dulu. Ya. Mungkin dari Rijal itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustaz Syukran buat Farhan. semuanya. Ustaz Farhan, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin, dari awal sampai akhir acara telah kita lalui bersama. Terima kasih kepada Ustadz Rijal yang telah memberikan bimbingan kepada kita semua. Terima kasih juga teman-teman yang telah turut serta dalam belajar bersama Ustadz Rijal. Kita tutup pertemuan yang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atur nuhun sadayana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunuhun Ustadz Yudi. Ya, syukron Ustadz Ahmad. Terima kasih Ustadz Rizal. Ya, sama-sama Ustadz Ahmad. Ya. Teh Linda, tunuhun. Sami-sami, atur nuhun Ustaz. Ya, sama-sama Ustadz